Ya pemirsa, langsung saja kita simak untuk informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Kita langsung ke informasi yang pertama. Musim kemarau 2025 datang lebih lambat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG mengonfirmasi musim kemarau tahun 2025 datang lebih lambat dan berdurasi lebih pendek. Hingga awal bulan Juni 2025, baru sekitar 19% zona musim di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Artinya sebagian besar wilayah di Indonesia masih dalam kategori musim hujan. Meski kalender klimatologis biasanya menunjukkan pada periode ini seharusnya kemarau telah dimulai di banyak daerah. Bahkan dalam rilis prospek cuaca mingguan periode 24 hingga 30 Juni 2025, BMKG masih mengeluarkan peringatan siaga hujan lebat dan juga angin kencang di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam keterangan di situs resmi, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan, mundurnya awal musim kemarau tahun 2025 diakibatkan oleh kondisi curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya selama periode April hingga Mei 2025, di mana periode ini seharusnya merupakan masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Sementara itu, informasi terpopuler yang kedua datang dari China, kembali warning perang dagang. Perdana Menteri China Li Qiang memperingatkan ketegangan perdagangan global akan semakin meningkat. Hal ini ditegaskannya saat menyampaikan pidato pada upacara pembukaan World Economic Forum pada hari ini. Li mengatakan ekonomi global sedang mengalami perubahan besar. Banyak analis yang mengaitkan ucapannya dengan tarif bea masuk yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pejabat nomor 2 Beijing itu menegaskan pada saat ekonomi global menghadapi kesulitan yang dibutuhkan bukanlah hukum rimba, di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, tetapi kerjasama dan juga kesuksesan bersama untuk hasil yang saling menguntungkan. Pidato Li tersebut berusaha untuk menggambarkan China sebagai pembela setia sistem perdagangan internasional berbasis aturan yang sekarang diserang oleh pemerintahan Trump. Kita beralih ke informasi yang ketiga, Raja Ojol tinggalkan RI kini ancam driver. Uber, raksasa transportasi online yang sempat menguasai jalanan Indonesia sebelum hengkang pada tahun 2018, kini memimpin revolusi taksi tanpa supir atau robotaksi di Amerika Serikat. Industri robotaksi yang makin kompetitif membawa kekhawatiran soal punahnya profesi driver di masa depan. Bersama Waymo, anak perusahaan Google, Uber memperluas layanan robotaksi di Atlanta setelah sebelumnya hadir di Austin, Texas. Layanan ini menggunakan mobil listrik Jaguar I-Pace yang dikemudikan sepenuhnya oleh sistem otomasi tanpa supir. Tak hanya efisien, pengguna hanya dikenakan tarif setara UberX atau Convert tanpa opsi memberikan tip. Dengan kata lain, ini akan menjadi era ancaman bagi para supir atau driver taksi online karena posisi mereka mulai digantikan oleh teknologi. Dan informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang terakhir adalah Trump mengamuk, berita palsu. Hari ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba mengamuk di media sosialnya, Truth Social. Hal ini dilakukan sehari setelah pemberitahuan mengejutkannya soal gencatan senjata Israel dan juga Iran. Hal ini terkait laporan sejumlah laman Amerika Serikat yang menyebut klaim Trump soal kehancuran nuklir Iran tak benar. Trump memaki di medsos dengan menyebut berita palsu. Dalam huruf besar, Trump menulis berita palsu CNN bersama dengan New York Times yang gagal. Telah bergabung dalam upaya untuk menyerang salah satu serangan militer paling berhasil dalam sejarah. Situs nuklir di Iran dihancurkan secara total. Baik Times dan CNN dihancurkan oleh publik, tambahnya. Berdasarkan salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, program nuklir Iran kemungkinan hanya tertunda 1 hingga 2 bulan ke depan.